Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdul Yusuf SEMM, selaku dosen pembimbing lapangan. Perkenalkan, nama saya Farhan Najla Ramadhani dengan NPM 2310631020 mahasiswa aktif program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan laporan akhir magang saya yang telah dilaksanakan di PT Bakri Auto Parts selama 5 bulan 2 minggu. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sebutkan. Poin pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan, ketiga ada tempat dan waktu pelaksanaan, keempat ada profil perusahaan, kelima ada visi dan misi perusahaan, keenam ada kegiatan magang, ketujuh ada dokumentasi kegiatan, kedelapan ada kendala dan cara mengatasinya, kesembilan ada relevansi kegiatan magang dengan mata kuliah, yang terakhir ada kesimpulan. Masuk pada poin pertama yaitu latar belakang. Sebagai mahasiswa program studi S1 Manajemen, pelaksanaan magang menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterampilan praktis, memperluas wawasan mengenai proses bisnis, serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan kerja setelah lulus melalui kegiatan magang. Mahasiswa diharapkan mampu mengasah kemampuan analitis, komunikasi, problem solving, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Lanjut pada poin kedua yaitu ada tujuan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang di PT Bakri Auto Parts adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengaplikasikan ilmu dan teori perkuliahan dalam situasi kerja nyata. Yang kedua, ada menambah pengetahuan dan pengalaman kerja melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, ada mengembangkan keterampilan profesional meliputi kemampuan komunikasi, koordinasi, disiplin, manajemen waktu, serta pemecahan masalah di lingkungan kerja. Pada poin selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan magang mandiri yaitu di PT Bakri Auto Parts, Jalan Raya Bekasi, kilometer 27, Pondok Ungu, Bekasi. Kegiatan magang ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan 23 Januari 2026. Dengan jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 7.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Bakri Auto Parts didirikan pada tahun 1975 dengan nama PT Bakri Tube Makers, yang pada saat itu memproduksi melebel pipa. Perusahaan lalu mengganti namanya menjadi PT Bakri Tosanjaya. Pada tahun 1983, Bakri Tosanjaya menambah kapasitasnya dengan memproduksi komponen otomotif bagi kendaraan dan alat berat. Perusahaan terus memperluas keahliannya dalam produksi dan juga kapasitas, meraih kemitraan dengan perusahaan-perusahaan otomotif di seluruh dunia, dan memulai ekspor ke pasar luar negeri pada tahun 2003. Pada tahun 2014, Bakri Tosanjaya berubah menjadi perusahaan manufaktur integrasi untuk komponen otomotif sebagai PT Bakri Auto Parts. Pada poin selanjutnya ada visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan komponen otomotif terkemuka di Indonesia yang memproduksi berbagai produk serta melakukan investasi yang terdiversifikasi di industri otomotif. Ada pula misi perusahaan yaitu untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan serta memberikan dan memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. Membangun industri komponen otomotif yang tangguh melalui komponen rekayasa yang unggul serta kemampuan bersaing dalam hal harga dan kualitas produk. Juga bisa mengembangkan kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan para pelaku industri otomotif domestik dan regional. Mewujudkan keunggulan operasional yang didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan.
Dan di dalamnya ada struktur divisi, yaitu di divisi HRD. Urutan pertama ada Pak Eriansyah Ansori sebagai General Manager. Di urutan kedua ada Pak Ardian Fadila sebagai Senior Manager. Lalu ada Pak Kori Indra Utama sebagai Koordinator GA. Dilanjut ada Pak Maulana sebagai Koordinator Legal. Ada Budian Kristianti sebagai Koordinator HRD. Ada Bapak Moh Amin sebagai Supervisor HSE. Kemudian ada Pak Dadan Ahmad sebagai Supervisor GA. Dan dilanjut ada Pak Wiwit Hardianto sebagai Talent Management. Kemudian ada Selina Ahmad sebagai Recruitment HRD. Selanjutnya ada Tony Adi Nugroho sebagai HSE. Ada Charkwita Elmira sebagai HSE Officer. Kemudian ada Pak Hambali sebagai GA. Dan yang terakhir ada Pak Isya sebagai Legal. Selanjutnya ada kegiatan magang yang dilakukan oleh saya di PT Bakri Auto Parts. Yang pertama ada pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang kedua ada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang ketiga ada penerimaan tamu dan layanan perkantoran. Yang keempat ada pengelolaan dokumen pembayaran dan invoice. Yang kelima ada pelaksanaan program pelatihan dan sosialisasi. Dan yang terakhir ada pengelolaan data dan pemantauan IFAL. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan saat magang. Dilanjut ada kendala yang dihadapi selama magang di PT Bakri Auto Parts, yaitu 1. Pengisian buku tamu yang masih dilakukan secara manual. Pencatatan masih menggunakan buku tamu fisik. Dan yang kedua, ada komplain dari vendor terkait waktu pengerjaan administrasi. Beberapa vendor selalu mengeluhkan atau menyampaikan keluhan mengenai waktu penyelesaian dokumen atau proses administrasi yang dianggap kurang tepat waktu. Dan yang ketiga, ada penempatan alat pelindung diri atau APD yang tidak tertata rapi atau tidak tertata dengan baik, terutama untuk karyawan atau tamu yang memerlukan APD saat memasuki area produksi. Cara mengatasi dari kendala tersebut yaitu 1. Penulis mencoba menerapkan sistem buku tamu digital menggunakan barcode atau QR Code sebagai upaya meningkatkan efektivitas proses pencatatan tamu. Yang kedua, ada percepatan proses administrasi vendor dengan langsung mengalihkan berkas ke bagian kasir untuk mengurangi komplain vendor terkait proses administrasi dan pembayaran. Dan yang ketiga, ada menyediakan rak atau lemari khusus untuk penataan alat pelindung diri atau APD. Penulis menyarankan perusahaan menyediakan rak atau lemari untuk menyimpan berbagai jenis APD, seperti sepatu safety, helm, kaca pelindung, dan juga rompi. Berikut relevansi kegiatan magang dengan mata kuliah. 1. Ada mata kuliah analisis laporan keuangan. Relevansi kegiatan magangnya yaitu input data IPAL, pengecekan invoice vendor, serta pengamatan penggunaan anggaran HSE. Yang kedua, ada manajemen strategi. Relevansi kegiatan magangnya yaitu pengamatan penerapan K3, pengawasan IPAL, dan usulan perbaikan administrasi. Yang ketiga, ada komunikasi bisnis. Relevansi kegiatan magangnya yaitu komunikasi dengan tamu, vendor, dan karyawan, serta pengarahan kandidat interview. Yang keempat, yaitu ada sistem informasi manajemen. Relevansinya dengan kegiatan magang yaitu pengelolaan data IPAL dan absensi secara digital, serta penggunaan QR Code buku tamu. Yang kelima, ada kepemimpinan. Relevansi kegiatan magangnya yaitu pengamatan peran mentor dalam pemberian arahan kerja dan penerapan K3. Yang keenam, ada final proyek literasi digital. Relevansi kegiatan magangnya yaitu pemanfaatan QR Code, spreadsheet, dan pembuatan dokumen digital. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada bank dan lembaga keuangan non-bank. Relevansi kegiatan magangnya yaitu pengecekan invoice vendor sebagai dasar proses pembayaran perusahaan. Masuk ke tahap akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan kegiatan magang yang telah penulis laksanakan di PT Bakri Auto Parts selama 6 bulan, dapat disimpulkan bahwa program
program magang ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dan dalam memahami proses kerja di lingkungan industri, khususnya pada divisi HRD, HSE, serta resepsionis. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai pekerjaan administratif seperti menginput data IPAL, harian, merekap absensi peserta magang atau PKL, membantu proses seleksi karyawan, baru mengolah administrasi invoice hingga pelayanan tamu dan penjadwalan ruang meeting. Selain itu, penulis juga mengikuti sejumlah kegiatan HSE seperti training K3, training hidran, briefing K3, program Health Talk, hingga kegiatan donor darah, yang semuanya memberikan wawasan baru mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan manufaktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.